Pemuda itu baru saja melintasi zaman kuno. Langsung mendapatkan istri dari pemerintah. Dan dia bahkan menikahi 3 orang sekaligus. Karena dia terbangun dengan sistem mencintai istri. Semakin tinggi tingkat ketertarikan istri, hadiahnya semakin melimpah. Bahkan jika dia berlibur dengan istri, bisa memicu hadiah tersembunyi. Pemuda itu berusaha keras Mengambil ketiga nyonya. kembali ke rumah leluhur mereka yang rusak parah. Nona kedua, Suan King, penuh rasa jijik. Nona ketiga, Su Lingyun, juga merasa tempat ini sama sekali tidak layak dihuni. Hanya nona besar yang lembut dan bijaksana, Su Qingyu, bukan hanya tidak mengeluh, malah sebaliknya, menghibur kedua adiknya. Bahkan langsung memanggil pemuda itu suami. Tapi mereka belum menetap. Beberapa preman datang mencar mereka. Mengklaim bahwa keluarga Su berhutang pada mereka. Sekarang hutang orang tua harus dibayar oleh pemuda itu. Melihat pemuda itu tidak punya uang, mereka bahkan berniat kepada ketiga saudari itu. Meskipun pemuda itu tubuhnya lemah, namun dengan berani berdiri di depan para wanita. Saat dia hampir jatuh, Sebuah kejadian tak terduga terjadi. semua berhenti. Putri ketiga, Su Lingyun. Ternyata seorang ahli silat yang tersembunyi. Dia dengan 3 gerakan. Membuat beberapa perampok lari ketakutan seperti bayi. Melarikan diri dengan panik. Krisis sementara teratasi. Tapi masalah baru muncul. Di rumah tidak ada tempat tinggal. Bahkan tidak ada sebutir nasi pun. Melihat ketiga wanita yang kelaparan. Pemuda itu merasa sangat kasihan. Dia diam-diam menggunakan 10 poin rasa suka yang didapat dari menyelesaikan tugas. Menukarkan 2 bungkus mie instan dari toko sistem. Saat dia menyajikan semangkuk makanan surgawi yang harum ini. Di atas meja, 3 saudari semua terkejut. Pemuda itu mengaku sudah makan, meninggalkan semua mie untuk mereka. Tindakan kecil ini langsung membuat rasa suka putri tua, Su Qingyu, melonjak drastis. Dia yakin pria ini benar-benar baik hati kepada mereka. Malam itu, pemuda membiarkan ketiga saudari tidur di tempat tidur. Sementara dia diam-diam menyelinap ke gunung, menggunakan kemampuan berburu harta karun dari sistem. Mencari ramuan untuk ditukar uang saat dia kembali ke rumah dengan tubuh yang lelah. Dengan penuh kelelahan, dia kembali dengan penuh muatan. Tepat saat itu, Su Qingyu yang khawatir tidak bisa tidur menabraknya. Setelah mengetahui bahwa suaminya melakukan ini demi uang tebusan mereka, Jing bekerja keras sendirian mendaki gunung di tengah malam. Qingyu benar-benar terharu. Tingkat ketertarikan langsung melonjak. Malam itu, dia dengan sukarela datang ke kamar pemuda itu, bertekad untuk sepenuhnya menyerahkan diri padanya. Pemuda itu menerimanya dengan senang hati. Dan sistem juga memberikan pemberitahuan bahwa berhasil melakukan pelatihan bersama pasangan. Meningkatkan kesehatan tubuh O3. Setara dengan kekuatan 3 orang dewasa. Keesokan paginya, pemuda itu merasa seperti terlahir kembali. Tubuhnya yang dulunya lemah kini penuh dengan kekuatan. Membangun rumah dan mengangkat barang berat menjadi mudah. Ia menggunakan uang dari menjual ramuan untuk membeli beras dan tepung. Dan memperbaiki rumahnya menjadi baru. Membuat para wanita terkesan. Namun, Jumlah besar 350 tael masih seperti gunung besar yang menekan di hati. untuk segera mengumpulkan uang, pemuda itu kembali naik gunung mencari harta. Namun tidak disangka mendengar suara minta tolong. Ia menoleh ke arah suara. Ternyata itu adalah nona kedua, Su Wanxing. Dihalang-halangi oleh sekelompok preman beberapa hari yang lalu. Ternyata mereka masih punya niat jahat. Memanfaatkan ketidakhadiran Su Lingyun. Mereka berani mencoba menculik Wanxing. Pada saat-saat genting ini, sebuah teriakan marah memecah kesunyian. Aku lihat siapa yang berani mengganggunya. Wan. Selesai. Ternyata kamu ini sampah. Masih ingin belajar jadi pahlawan yang menyelamatkan wanita. Coba lihat dirimu, seberapa berharga dirimu. Iya, kamu yang lemah ini mau menikahi 3 istri. Kamu sanggup. Kami hanya Membantu kamu saja. kecil. Orang yang paham situasi, segera pergi. Jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah. Mau muka tebal kan? Hari ini, aku akan hancurkan kamu duluan, di depan matamu. Ngurus cewek ini. Kamu mengira aku kucing sakit. Dulu kenapa tidak tahu? Ternyata dia sehebat ini. Mantap. Kondisi fisiknya setara dengan lebih dari 3 kali orang dewasa. Sekarang lihat aku. Kalau tidak, kalian semua akan dikalahkan.
Berani membalas pukulan aku, tak mau hidup lagi. Saudara-saudara, serang mereka, bunuh mereka semua. Mereka suami dan kawan-kawan banyak orang. Kalau begitu, sebaiknya kita cepat lari. Tidak apa-apa, selama suamiku ada hari ini, tak ada yang berani menyentuh sedikit pun rambutmu. Ayo, aku hari ini ingin menunjukkan kepada kalian. Bunga, kenapa begitu merah, mencari mati? Akhir, senyum, selesai. Mencari mati. Silakan pergi. Tadi dia bertindak. Sangat keren. Suamiku, kamu hebat sekali. Hal kecil. Aku. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Tolong, ada orang, tolong. Berhenti. Suamiku, kamu tidak apa-apakan. Shen Feng, kamu tunggu kami. Pergi. King Yue, aku bilang sama kamu, kalau bukan karena beberapa bajingan itu lari cepat, aku langsung satu pukulan saja, membuat mereka jatuh ke neraka untuk reinkarnasi. Waktu itu penampilanku seperti itu. Kamu tertawa apa? Kamu tidak percaya aku, kan? Kamu, mulai sekarang, jangan pamer kekuatan lagi. Kali ini, kalau bukan karena Ling Yun khawatir dengan kalian, dia yang pergi mencari. Hari ini aku benar-benar tidak tahu bagaimana seharusnya dia hiri. Aku sendirian, bisa dengan mudah menghadapi ketiga mereka, kamu tahu. Aduh. Ya. Ya. Wah. Ah. Ya. Kekuatan bertarung suamiku hari ini benar-benar di luar dugaan saya. Dia mengalahkan mereka sendirian. Nanti ikuti saya latihan dengan baik. Saya jamin kamu akan menjadi pemberani tak terkalahkan. Saya punya sistem di tubuh saya. Siapa yang masih berlatih bela diri dengan susah payah? Sistem, aku sudah memiliki tubuh yang sekuat ini. Kenapa masih tidak bisa mengalahkan tiga orang kecil itu? Kekuatan tubuh pemilik baru membuka level awal. Mendapatkan pasangan tambahan akan membuka kunci lebih lanjut. Silakan tuan rumah terus berusaha meningkatkan level. Meningkatkan hubungan pasangan. Ah, maksudmu adalah semakin banyak wanita yang aku miliki, aku semakin kuat. Bisa dipahami seperti ini. Tapi pihak lain harus menjadi objek yang terikat sistem. Nanti aku akan menangkap Ling Yun. Maka kekuatanku pasti akan meningkat. Suamiku, bolehkah aku masuk? Wan Xing, kenapa kamu datang? Suamiku, terima kasih telah berani mengorbankan diri menyelamatkanku. Suamiku, aku akan mengoleskan obat untukmu. Tidak apa-apa, luka kecil tidak apa-apa. Dia hari ini melakukan semua ini demi aku. Bukankah begitu? Kenapa nilai kedekatan dia meningkat begitu cepat? Apakah aku terlalu berani membuatnya terharu? Suamiku, dengar baik-baik apa kakak Jiyu bilang. Kamu punya pakaian yang cantik. Bisa aku coba juga. Guan, Wang. Selesai. Suamiku, apakah benar-benar terlihat bagus seperti ini? Bagus. Bagus. Sungguh cantik seperti Dewi. Ya Tuhan, kaki panjang Wan Xing ini lebih panjang dari nyawaku. Malam ini aku sangat beruntung. Suamiku, bagaimana kalau aku coba lagi? Pakaian lain. Tidak. Tidak perlu. Ini saja. Bukan. Kalian berdua kenapa datang?
Kami mendengarnya dengan baik. Siapa yang menyuruhmu menutup pintu? Aku tidak tahu kalau pintunya tidak dikunci. Itu kami. Kami hanya kebetulan lewat saja. Ah, benar. Kami baru saja melewati. Pintu ini tidak terkunci. Kami langsung masuk. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Masih pura-pura tidak bersalah di sini. Jangan berpikir aku tidak tahu. Kalian memang mendengarkan dari balik tembok. Ah itu. Hari sudah larut. Saya pergi istirahat dulu. Wan Xing. Ayo cepat. Ayo pergi. Ya Tuhan. Itu bebek yang sudah di mulut terbang pergi. Tidak mungkin. Tidak bisa. Saya tidak bisa memikirkan ini sekarang. Hal-hal yang berantakan ini. Dalam beberapa hari lagi saya harus ke kantor pemerintah. Bayar uangnya. Kalau tidak bisa bayar uang, istriku juga akan hilang. Sistem juga akan hilang. Sistem. Aku mau undian. Selesai. Senyum. Selesai. Selamat, pemilik. Total tingkat kesukaan melebihi 50. Membuka mode 5 kali tarik. 5 kali tarik itu apa? 5 kali tarik menghabiskan tingkat kesukaan dengan diskon 80%. Dan pasti mendapatkan barang epik. Harta legendaris. Ayo datang, tarik 5 kali. Inilah sistem undian oranye. Harta legendaris. Aku bilang padamu, jika aku besok, tidak ada yang baik di kolam teratai di samping rumahku, mendapatkan sesuatu yang bagus, kamu menipuku, kamu akan selesai. Suamiku, tunggu. King Yu, kenapa kalian keluar? Pagi-pagi begini, tidur sedikit lagi, ya. Suamiku, ini aku buatkan pagi-pagi untukmu. Beberapa keping kue. Kalau lapar, bisa digunakan untuk mengisi perut. Jangan sampai kelaparan parah. Masih istri besar King Yu yang perhatian ya? Aduh, kamu mau kemana? Tentu saja pergi bersamamu. Pergi memancing bersama. Memancing bersamaku? Kamu bisa. Meskipun aku tidak bisa memancing. Tapi jika ada beberapa preman itu, jangan ganggu lagi. Aku bisa melindungimu. Tapi, suamiku, biarkan Ling Yun pergi bersamamu. Kalau aku menangkap terlalu banyak ikan, tidak bisa membawanya. Jadi, ada bantuan yang tepat. Baiklah, ayo pergi bersamaku. Tapi kamu harus mendengarkan aku. Jangan lari-lari. Akhirnya, selesai. Kakak ipar. Ada apa ini? Kamu harus membela kami. Katakan siapa yang berani menyakitimu. Cuma, hanya pinjam uang untuk menikah. Pemuda miskin itu, lihatlah, dia memukul kami. Itu dia. Tidak mungkin, kalian berempat yang besar dan kekar ini, masih bisa membiarkannya dipukul. Bukan dia yang memukul. Benar, itu istri dia, putri kedua dari keluarga Su Ling Yun. Iya, mereka berutang uang, tapi sama sekali tidak mau membayar. Kami hanya datang untuk menagih dan meminta penjelasan. Siapa sangka dia langsung menyerang, membuat kami seperti ini. Iya, lihatlah, mereka memukuli kami. Ini tidak masuk akal. Kalian tidak menyebut nama saya. Saya sudah menyebutkan, tapi dia malah memukul lebih keras. Memang benar. Dia juga berkata, Anda adalah orang yang suka menindas orang lain dengan kekuasaan. Iya. Sialan. Seorang putri dari pengkhianat yang dijadikan budak, berani bersikap semena-mena, panggil orang. Kakak ipar, tidak perlu repot-repot. Oh, apakah kamu punya cara lain? Wang. Selesai. Besok. Itu adalah sampah seperti Sen Feng. Hari dia harus membayar uang. Anak miskin itu. Miskin sampai tidak bisa makan. Bagaimana dia bisa mengumpulkan 350 tael? Anda setuju, kan? Tunggu sampai dia tidak bisa membayar uangnya. Anda bisa dengan mudah memenggal dia. Lalu ambil ketiga, gadis cantik itu, sebagai milik kita.
Hehehe. Kau memang banyak akal, ya, tapi jangan sekali-sekali bilang ini ke kakakmu. Dengar, kan, kita kan sama-sama pria. Mengerti, mengerti. Aku jamin tidak akan menyebutkan sepatah kata pun. Ahahaha. Sistem, apa kamu bercanda? Masih ada pancingan epik. Kenapa tidak ada ikan sama sekali? Jangan-jangan kamu cuma pakai pancingan jelek untuk menipu tingkat kesukaanku. Aku bilang, kamu sebenarnya bisa memancing atau tidak. Ini sudah seharian. Tidak ada ikan yang berhasil ditangkap. Pasti tempat ini tidak ada keberuntungan. Mari kita pindah tempat. Sudahlah. Kita sudah pindah 3 tempat ini. Hasilnya tetap sama. Kali ini aku pasti akan memilih tempat yang baik. Ini bukan soal Feng Shui. Tapi cara kamu menggunakannya yang salah. Aku bergantung pada sistem, akhirnya kamu aktif. Aku sampai pikir kamu sudah mati. Selesai. Aku bergantung pada sistem, akhirnya kamu aktif. Aku sampai pikir kamu sudah mati. Sistem ini masih dalam tahap awal. Menghasilkan barang epik akan sangat menguras kekuatan sistem ini. Kekuatannya baru saja pulih. Sistem juga perlu tidur. Tidak benar, semua ini tidak penting. Tapi pancingan epik ini, apa ini? Aku memancing seharian, jangan bilang itu ikan, bahkan udang pun tidak dapat. Ingin mengaktifkan untuk menggunakannya. Setiap kali perlu menghabiskan 1 tingkat kedekatan. Apa? Sekali 1 tingkat kedekatan, aku lebih baik menukarkan yang lain saja. Suamiku, bukankah kau bilang untuk pindah tempat? Ayo kita pergi. Tidak perlu mengaktifkan kedekatan, pindah 100 tempat juga sia-sia. Lupakan saja, lagi pula, tingkat ketertarikan dari 5 kali tarik, sudah terpakai, tidak masalah 1 atau 2 lagi. Tiba-tiba saya merasa ini juga cukup baik, mari kita pancing di sini. Sistem, aktifkan sekali dulu. Pancing Tai Gong. Sudah diaktifkan dan digunakan. Harus menghasilkan barang bagus, jangan sampai membuat aku kehilangan rasa suka, cukup yang biasa saja. Mengapa? Suamiku, gerak sedikit. Ini adalah uang untuk game. Memang berbeda sekali ya. Jiu. Wan. Wow. Ikan koi yang sangat besar ya. Ternyata cuma ikan biasa saja. Aku kira itu harta karun. Membuang sedikit rasa suka saya, benar-benar tidak berharga. Kalau bisa menangkap ikan itu sudah bagus. Suamiku, kamu sudah sangat hebat. Ini adalah koi emas besar. Aku sebesar ini belum pernah melihatnya. Memang, dengar-dengar orang besar Zhang itu, dia mengadakan pesta ulang tahun ibunya. Untuk keberuntungan, menghabiskan 100 liang perak untuk membeli seekor. Apa? 100 liang perak? Iya, bagaimana aku bisa lupa tentang ini? Ini zaman kuno, ikan koi besar ini, benar-benar harta yang sangat langka. 100 liang per ekor, jika bisa menangkap 1 lagi, bukankah kita bisa melunasi utang kepada pemerintah? Uang perak itu, ayo pergi. Bergerak lagi, bergerak lagi. Suamiku, kamu benar-benar hebat. Menangkap 2 ikan koi, menghabiskan 2 poin ketertarikan, tidak hanya bisa menghasilkan uang, ketertarikan Ling Yun juga meningkat 5 poin. Ini bisnis yang bagus, sangat menguntungkan. Saudaraku, mungkin di sini masih ada sekelompok ikan koi. Ayo. Selesai. Aduh. Ling Yun, tolong bantu saya hitung. Ini totalnya ada berapa ekor? 1, 2, 3. Ada 10 ikan koi. Jika dihitung 100 tael. Berarti ini ada 1000 tael. Selain yang diberikan kepada pemerintah. Kita masih punya banyak lagi. Dulu uang perak ini sama sekali tidak saya anggap. Tapi sekarang ada suami di sisi. Hari-hari ke depan pasti akan semakin baik. Ini Aneh banget, kenapa 1 ikan koi pun gak bisa dipancing? Apa ikan ini juga bisa membedakan orang? Iya, ini benar-benar aneh. Sudah cukup, keranjang ini juga penuh. Ayo kita pergi ke rumah Pak Zhang, tukarkan sedikit uang perak.
Ayo. Mendeteksi tuan rumah. Memancing secara berturut-turut 10 kali. Hadiah tambahan sekali. Kesempatan memancing epik. Memancing epik. Kedengarannya sangat menarik. Apakah perlu menghabiskan poin kesukaan? Hadiah tambahan. Tidak perlu menghabiskan poin kesukaan. Pengguna bisa menggunakannya dengan tenang. Kesempatan baik seperti ini tidak boleh dilewatkan. Tidak mencoba, tidak dapat. Selesai. Selesai. Suamiku, kenapa kamu tidak pergi? Kamu menunggu suami aku. Lempar kail terakhir kali. Aduh, apa ini harta karun? Kenapa begitu berat? Aku bantu kamu, suamiku. Kenapa begitu berat? Sistem mendeteksi. Objek pengikat baru. Shangguan Linglong. Tolong usahakan agar dia menyukai kamu. Aku tidak percaya ini. Bisa memancing istri dengan memancing. Pemancingan ini benar-benar berhasil. Bajingan mesum. Kamu ngapain sih? Berani-beraninya memanfaatkan putri ini. Aku. Hei, bangun. Jangan sampai kamu mati. Kalau kamu mati, aku terjun ke Sungai Kuning. Tidak ada yang bisa membersihkan nama kita. Suamiku. Apa yang terjadi ini? Bagaimana dia bisa keluar dari air? Aku juga tidak tahu. Kalau begitu, kamu bawa dia kembali dulu. Tapi bagaimana dengan ikan ini? Begini, kamu bawa dia kembali dulu. Aku akan pergi ke Tuan Zhang untuk menukar uang perak. Hang. Selesai. Selesai. Besok, aku akan pergi ke kantor pemerintah untuk membayar uang perak. Setelah membayar 350 tael ini, kita masih tersisa 800 tael. 800 tael, ya. Jadi, apakah kita bisa hidup dengan baik mulai sekarang? Adik bodoh. Tentu saja. Dengan uang ini, kita bisa membeli tanah. Hidup dengan tenang dan stabil. Tapi, dia bagaimana? Dia terlihat sangat terluka. Apakah harus mencari dokter untuknya? Identitasnya jelas bukan orang biasa. Lebih baik tunggu sampai dia sadar dulu. Tapi di rumah hanya ada satu kamar. Diberikan padanya. Kita bagaimana bisa tidur? Kamu dan suami tinggal satu kamar saja kan? Lagi pula besok sudah bayar uang. Kita sudah resmi menjadi istri suami. Tapi aku belum siap. Tidak apa-apa. Aku bisa mengajarimu. Masih istri utama King Yueku. Pintar dan pengertian. Malam ini sungguh beruntung. HMPH. Aku lagi-lagi yang membereskan piring dan mangkuk sendiri. Akhirnya. Wan. Selesai. Wan Xing di mana? Pagi-pagi begini pergi kemana? Selamat, pemilik. Kekuatan fisik telah mencapai tahap menengah. Silakan terus berusaha. Buka level yang lebih tinggi. Bagus, sudah naik level lagi. Kalau saja bisa mengalahkan semua mereka. Hehe. Hehe. Kalau begitu, aku pasti tak terkalahkan. Kalau dibandingkan dengan tingkat dasar, jauh berbeda. Lain kali aku bertemu dengan mereka lagi. Pelakor. Bunuh mereka. Suamiku. Istriku, kalian ini. Suamiku, aku dan dua saudari ini siap menemanimu pergi ke gerbang. Anggap saja ini untuk menebus diri sendiri. Saya sedikit mengerti tentang pengobatan. Nanti saya akan mengambil beberapa obat. Sekalian membeli barang-barang yang berguna. Lalu bagaimana dengan wanita di dalam rumah itu? Kita akan pergi sebentar dan kembali. Tidak akan lama. Hang. Lagi pula, rumah alang-alang ini juga tidak berbahaya. Tidak apa-apa. Baik. Kalau begitu, kita akan melakukannya dengan rapi. Menangani urusan ini dengan baik. Aduh. Hahaha.
Guan. Selesai. Suamiku. Di depan belok kanan, itu adalah kantor Yamen. Nanti setelah aku bayar uang perak ini, kalian akan bebas. Di rumah, tenang saja jadi istri aku. Kakak ipar, kita makan sepuasnya. Kalau kurang, saya akan minta pelayan di sebelah, Zui Xianlou, untuk mengantarkan lagi. Jangan bilang, masakan koki di Zui Xianlou ini benar-benar enak ya. Ngomong-ngomong, kakak ipar, nona kedua dari keluarga Su. Dia memang pandai berkungfu. Kalau dia tidak menurut, hanya kami ini saja. Bisakah menahannya? Dia berani. Ini adalah kantor pemerintahan, mewakili kekuasaan kerajaan. Dia hanya seorang putri dari seorang terpidana. Jika berani mengacau di kantor pemerintahan, saya rasa dia sudah bosan hidup. Memang kakak ipar memiliki keberanian. Setelah urusan selesai, biarkan kakak ipar yang memilih terlebih dahulu. Hahaha. Ayo. Terus minum. Kalau bukan karena Tuan Changshi sedang kekurangan uang, hanya beberapa gadis yang ceria itu, bagaimana mungkin mereka murah hati kepada si sampah itu? Hanya si pemuda miskin itu. Apa haknya menikahi gadis yang begitu cantik? Gadis kecil itu, aku rasa ini benar-benar luar biasa. Kakak ipar, jangan khawatir. Dengan tubuh kecilnya Shen Feng, lemak kayak bambu, mungkin saja, dia juga mungkin lemah syahwat atau disfungsi ereksi. Haha. Beberapa gadis kecil itu, pasti dalam keadaan baik-baik saja. Haha, ayo. Siapa yang membicarakan saya di belakang? Siapa yang mengatakan hal buruk tentang saya? Jiu. Wan. Selesai. Siapa yang membicarakan saya di belakang? Ngomong-ngomong buruk tentang aku. Kakak ipar datang. Itu mereka. Aku beritahu kalian, di sini adalah kantor pemerintah. Bukan tempat kalian bisa sembarangan. Benar, di dalam kantor pemerintahan. Apa ini? Duduklah. Hari ini aku datang untuk menemui guru, menyerahkan surat bank. Hanya kamu. Sepanjang tubuhmu ada aroma miskin. Bagaimana mungkin mampu mengeluarkan uang? Saya rasa kamu tidak datang ke sini hanya untuk menghibur si tuan ini. Benar. Itu bisa mencapai 300 tael perak. Bahkan jika kamu dijual 100 kali pun, kamu tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Bocah nakal, saya beritahu kamu, hari ini jika kamu tidak bisa mengeluarkan uang, bukan hanya kepalamu yang akan berpindah. Ketiga gadis ini akan disita dan diserahkan ke pihak berwenang. Wan. Selesai. Pada saat itu, tiga orang ini, gadis kecil yang cantik dan anggun. Kita belum tahu mau bermain bagaimana. Pokoknya, kita main saja. Bodoh sekali. Kamu sendiri tidak tahu malu. Lihat diri sendiri dulu deh. Masih mau mengganggu saudara perempuanku. Aku rasa kamu memang perlu dihajar. Dengar ya, kamu, jangan coba menakut-nakutiku. Lihat tidak ada guru di sini. Guru itu adalah kakak iparku. Lihat tidak pedang itu. Kamu berani menyentuhku sedikit saja. Saudara ipar saya, biar kalian tidak bisa pergi dengan tenang. Tidak bisa pergi dengan tenang. HMPH. Saya bilang orang brengsek ini, hari ini berani sekali di kantor seperti ini. Ternyata adalah orang jalanan. Ada yang membelanya. Kamu. Ling Yun. Sudahlah. Bagaimanapun kita punya uang. Jangan pedulikan dua penjahat ini. HMPH. Datanglah orang. Tangkap pria ini. Masukkan aku ke penjara mati. Tinggalkan tiga gadis ini. Biarkan mereka tinggal. Tunggu sampai aku perlakukan mereka. Malam ini ada yang bisa dimainkan. Biar mereka tahu betapa hebatnya aku. Siapa bilang aku tidak punya uang? Guan. Selesai. Buka mata lebar-lebar dan lihat. Bukankah kamu bilang dia miskin sampai berbunyi uangnya? Uang ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini. Saya juga tidak tahu. Anak ini miskin sekali. Dia. Bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak uang? Oh, saya mengerti. Uang kertas ini pasti dia curi. Benar, pasti dia yang mencuri. Hei, sudah diperiksa. Sudah, saya pergi ya. Kembali. Berhenti. Ada apa? Ting, kata.
Kamu dari mana mencuri uang kertas perak ini? Para bajingan ini, benar-benar cari masalah. Matamu yang mana? Melihat aku yang mencuri. Kurang banyak bicara. Uang kertas ini bukan kamu yang mencuri. Lalu dari mana asalnya? Pasti kamu yang mencuri. Jangan coba mengelak. Beritahu yang sebenarnya kepada saya. Kalau tidak, kamu akan mendapatkan hukuman berat. Para wanita, jangan panik. Suamiku pasti punya cara. Guru, bolehkah saya bertanya? Beberapa hari ini, apakah ada orang yang melapor ke pejabat? Anak ini cukup sombong juga. Masih ingin menggali informasi dariku. Tentu saja ada. Jadi kalian berapa orang? Keluarkan dokumen resmi itu, biar saya lihat. Wan. Selesai. Wan. Selesai. Kau anak nakal. Dokumen resmi pemerintah. Kenapa harus saya tunjukkan kepada kamu? Betul sekali. Tidak bisa baca huruf besar sedikit pun. Bersikap sok tahu saja. Apa kamu bisa mengerti? Kalian tidak perlu mengurus apakah saya mengerti atau tidak. Saya katakan kepada kalian, jika tidak ada dokumen resmi dari pejabat, apa yang kalian sebut ini disebut fitnah. Sesuai dengan hukum istana, ini bisa berujung penjara. Mengerti? Dan juga, kalian adalah petugas pemerintah. Hukuman bertambah berat. Tak disangka suamiku tidak hanya pandai dalam menjalani hidup, tapi juga berbicara dengan sangat baik. Sangat teratur sekali. Sepertinya semua bukuku dibaca sia-sia. Keterampilan dan wawasan suamiku ternyata jauh lebih baik dari saya. Iya, begitulah mereka. 3 orang brengsek ini. Mungkin saya salah ingat. Beberapa hari ini tidak ada yang melapor. Aduh, tidak ada yang melapor ya. Jadi, setelah kehilangan begitu banyak uang kertas, tidak ada yang melapor ke pihak berwenang. Ini adalah kalian yang berpura-pura tidak terjadi apa-apa, ya? Atau ini adalah tuduhan yang disengaja? Kalau tidak, saya rasa masalah ini akan dibiarkan begitu saja. Kakak ipar, jangan panik. Aku masih punya cara. Tak apa, aku pergi dulu ya. Ada yang datang. Hentikan mereka. Wan. Selesai. Halo. Kalian mau ngapain lagi? Ada apa? Tangan. Tuan Guru baru saja mendapat laporan bahwa di sini ada yang berutang dan belum membayar. Saya sebagai Tuan Guru di jalan ini, tentu saja tidak bisa hanya diam saja. Siapa yang berutang tapi tidak membayar? Bukankah kita baru saja mengembalikan uang tanpa kurang sedikit pun kepada kalian? Yang saya maksud adalah dia. Oh ye, kau bicara sembarangan. Kapan aku berhutang padamu? Aku bicara sembarangan. Nona Lin, kau benar-benar orang kaya yang pelupa. Baiklah, tapi tidak apa-apa, meskipun kau tidak ingat namun saya memiliki bukti yang sangat kuat. Nona Lin, coba lihat dengan seksama, di sini. Tapi ini adalah tulisan tanganmu, HMPH. Ini bagaimana mungkin? Kakak sepupu, ini bagaimana bisa terjadi? Iya, kakak sepupu. Bagaimana kamu bisa berhutang pada orang seperti ini? 5 liang perak loh. Aku ingat sekarang. Akhirnya. Guan. Selesai. 3 tahun yang lalu. Aku pergi ke Tahu Sewang Yue untuk minum teh. Lupa membawa uang di tubuhku. Kamu adalah pelayan di sana. Tidak berhenti mengejar-ngejar. Memaksa aku menulis surat utang ini. Benarkan? Nona Lin, memang ingatan yang baik ya. Tapi saya sudah mengirim orang untuk mengembalikan uang ini. Mengapa surat utang ini masih ada? Kalian ini memeras. Sudah dikembalikan. Kenapa saya tidak melihatnya? Tidak ada. Meskipun saya berutang padamu, utangnya juga untuk kedai teh. Apa hubungannya denganmu? Sekarang surat utangnya ada di tanganku. Kamu memang berutang padaku. Jika kalian tidak melunasi utangnya, jangan harap bisa pergi sejengkal pun. Kamu. Sudahlah. Hanya 5 tael saja kan. Aku akan mengembalikannya padamu. Tunggu sebentar.
Sudah. Ada apa? 3 tahun yang lalu itu 5 liang. Tapi sudah 3 tahun berlalu. Apakah ini tidak seharusnya ada sedikit bunga? Selesai. Wang. Selesai. Ini untukmu. Ditambah bunga 10 tael. Ah, 10 tael. Kau memberi uang kepada pengemis. Lalu kau mau bagaimana? Yang aku mau juga tidak banyak. Hanya 350 tael yang kau sebutkan tadi. Anggap saja ini sebagai bunga modal. Selesaikan saja semuanya. Tian Jifu, kamu pikir bagaimana? Saya merasa metode ini bisa dilakukan. Apa? kepala masih bijak seperti biasa. Dengan begitu, Anak ini, sama saja tidak memberikan uang kepada pemerintah. Tidak hanya akan dipenggal ketiga gadis ini. Belajarlah. Pelajari dengan baik. Semua adalah kehidupan. Bagaimana Anda bisa bilang Anda adalah bos? Kita tidak bisa mengejar dengan menunggang kuda. uang 305 tael ini adalah untuk menebus kami bersaudara. Untuk apa memberikannya kepada dia? Untuk apa? Karena kalian berhutang uang kepada saya. Lagi pula, dia sudah memberi perintah. Uang ini adalah untuk membayar utang saya. Sudah jelas, kan? Kita sudah bersih. Selesai. Selesai. Sudah jelas, kan? Kita sudah selesai semuanya. Serahkan padaku. Dasar bajingan. Ruang pengadilan yang mengaum. Jangan salahkan aku tak berperasaan saat menebas. Ling Yun, jangan terbakar emosi. Nak, sekarang kamu bisa membayar uang. Ini adalah putri dari beberapa pejabat yang bersalah. Ditebus. Tidak perlu ditanya lagi, kakak ipar. Dengan dia seperti ini, pasti sudah tidak punya uang. Segera masukkan dia ke penjara. Ambil 3 gadis itu. Disita. Ayo, orang-orang. Berikan mereka padaku. Tunggu. Siapa bilang aku tidak punya uang lagi? Tidak mungkin. Bagaimana kamu masih punya uang? Nah, aku tanya kamu ya, saudara perempuan nenekmu di rumah sebelah, sapi di rumahnya, ini berhubungan denganmu? Tidak ada hubungannya. Kalau begitu, aku punya surat berharga ini. Apa hubungannya denganmu? Kamu. Selesai. 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 Aneh. Baik. Tuan Gubernur, saya berutang budi kepada Anda. Kantor gubernur kali ini diserang oleh orang jahat. Mohon maafkan saya, sungguh tidak berdaya. Namun sekarang satu-satunya yang bisa dilakukan adalah berusaha semaksimal mungkin agar ketiga nyonya tidak diasingkan ke Lingnan. Terima kasih atas pertolongan Tuan Changshi. Kami tidak akan pernah melupakan. Ketiga nyonya, silakan bangkit dengan cepat. Saya berharap ketiga nona mampu menjaga rahasia apa yang saya katakan hari ini. Perjalanan selanjutnya akan ditangani oleh ketiga nona sendiri. Selamat tinggal. Kata sepupu perempuan benar. Tuan Chengshi, kelihatannya sedang menjual kita. Sebenarnya sedang membantu kita. Oh, jadi ada orang di atas kita. Apakah saya bisa memukul mereka sekarang? Ah, Tuan Guru, yang mulia, selalu jujur dan adil. Membuat masalah ini menjadi besar. Tuan akan menyelidikinya. Tidak ada manfaat bagi kita. Iya, kalau begitu biarkan saja. Lagi pula kita tidak rugi. Baiklah, kalau begitu kita biarkan mereka untuk sementara. Jangan, kakak ipar, kita punya alasan. Dengan alasan apa? Jangan begitu. Kamu masih mau memperdebatkannya denganku? selesai. Selesai. Rakyat baik tidak berkonflik dengan pejabat. Hari ini sabar sekali. Pertama-tama, bayar tebus diri untuk ketiga nyonya. Nanti saat aku sukses dan makmur, aku pasti akan membuat kalian bangga. Suamiku, uang ini tidak bisa diberikan kepada mereka. Benar. Kita tidak bisa membiarkan dia terus begitu. Kalau hari ini, jika kita berkompromi dengan mereka, kedepannya kita tidak tahu. Dia akan bagaimana mempermalukan kita. Suamiku,
Uang ini adalah hasil kerja kerasmu. Tidak boleh dipermudah oleh para pejabat jahat ini dan penindas. Tidak mau membayar uang. Baiklah. Panggil orang. Ada. Tangkap mereka. Untuk pria ini, masukkan dia ke penjara yang paling ketat. Ketiga gadis ini, semua harus disita. Berani sekali. Bisa-bisanya ada kolusi antara pejabat dan penjahat. Menyunat uang perak. Apakah di kantor ini masih ada hukum? Apakah ini masih istri pertama saya yang lembut dan baik hati? Hukum Wang. Hukum Wang. Ting. Kamu, seorang putri dari pengkhianat, masih berani bicara tentang hukum kepada saya. Aku beritahu kamu, di dalam kantor ini, hukum adalah tuan rumah. Itu adalah langit. Benar. Berani melawan kakak ipar saya. Saya lihat kalian semua, seperti orang tua yang gantung diri. Merasa hidup terlalu lama, ya? Bagus. Kalau begitu hari ini, saya akan menemui Yang Mulia Jiangxi. Melihat dia, sebenarnya mau bagaimana? Yang Mulia Jiangxi, mereka berempat, berkelakuan saling melindungi, bagaimana bisa adil? Suamiku, tenanglah. Yang Mulia Jiangxi itu adil dan jujur. Dia pasti akan membela kita. Dengan adil. Selesai. 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 Ini. Bocah bau, berani sekali kamu, berani memukul guru saya. Menyerang petugas adalah kejahatan berat. Kamu ingin mati, saya. Lihat apa, ayo serang. Di mana bocah ini? Aku. Kamu. Ling Yun, kapan kamu diam-diam mengajarkan suami ilmu bela diri? Aku tidak mengajarinya. Lagi pula, dia juga tidak punya waktu untuk belajar. Suamiku, tunggu sebentar. Tinggalkan satu untukku. Ling Yun, tidak bisa. Suamiku bisa bertindak, tapi kita membawa dosa. Bertindak itu berbeda. Lagi pula suamiku sangat berani. Dia sendirian juga bisa. Selesai. 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 Tubuh yang baru saja ditingkatkan ini, berkelahi itu sangat menyenangkan. Saya kasih tahu kalian beberapa hal ya. Nanti, lihat sekali. Aku akan memukul sekali. Nyonya, kita pulang saja. Suamiku, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tentu saja kita akan jalan-jalan berbelanja. Nyonya, hari ini mau beli apa saja, beli saja. Tak perlu merasa sayang uang. Ayo, mari berbelanja. Ayo. Suamiku, kamu tadi memukul para bajingan itu. Beberapa pukulan itu benar-benar keren banget. Biasa saja sih. Tapi, Kenapa tiba-tiba jadi begitu hebat nih? itu juga karena aku biasanya rendah hati, tidak gampang menunjukkan kekuatan. Benarkah? Tunggu suatu hari kita berlatih seni bela diri. Lihat siapa yang lebih hebat. Baiklah, saya juga berpikir begitu. Ling Yun benar-benar tidak tahu sopan santun. Bagaimana bisa dia bersaing dengan suaminya? Bertanding sedikit. Bukan benar-benar bertarung. Hanya untuk menggerakkan otot-otot. Baiklah, mari kita masuk dulu. Wan. Selesai. Wan. Selesai. Ini di mana?
Siapa kalian? Hei, Nona. Bagaimana? Belum bangun, ya? Belum. Ngomong-ngomong, suami. Api untuk ramuan yang baru saja aku masak. Belum padam. Tolong beri obatnya dulu. Aku pergi memadamkan api. Baik. Rambut. Rambut. Ini pekerjaan pemberian obat yang buruk. Sekarang giliran saya yang melakukannya. Maaf banget ya. Aduh, kamu sudah sadar. Penjahat bejat. Aku bilang aku tidak sengaja. Percaya tidak? Selesai. Selesai. Bukan. Kenapa tidak bisa bicara baik-baik? Kenapa kamu harus melakukan kekerasan? Maaf ya. Aku baru saja berpikir kamu. Tidak apa-apa. Salah paham sudah dijelaskan. Bukankah itu baik? Kenapa tidak ada masalah? Aku mengangkatnya dari sungai. Aku juga memberinya obat. Dia bangun dan memukulku. Maaf, benar-benar minta maaf. Sudahlah, aku seorang pria besar. Tidak akan mempermasalahkanmu. Aduh, begitu cepat sudah ada perasaan. Tangan ini akan aku ingat. Nanti lihat saja bagaimana aku mengembalikan kekuasaan suami. Ngomong-ngomong, Nona, kamu baik-baik saja. Kenapa bisa ada di sungai? Sebenarnya, saya adalah putri dari Wang Jun di Beiliang. Berhenti. 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 Guan Linglong, sang Guan Linglong, yang tahu diri sebaiknya patuh padaku, menjadi selirku. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Pang Yunlong, keluarga Pang kalian menipu raja, menguasai kekuasaan, menjebak garis keturunan Beiliang untuk memberontak. Kalian akan mendapatkan balasan. Kalian akan mendapatkan balasan. Balasan. Di dunia ini, keluarga Pangku adalah segalanya. Saya juga belum pernah mendengar tentang itu. Pembalasan. Ayo semua, tangkap gadis ini. Hadiah 100 tael perak. Kejar. Bodoh, cepat kejar dia. Meskipun aku harus bunuh diri, juga tidak akan menyerah pada kalian. Lembut. Cinta. Lembut. Asal. Benar-benar tidak menyangka, istriku yang cantik, ternyata masih putri Beiliang. Ini berjalan kemana? Nasib sial yang luar biasa. Sungguh seperti rezeki jatuh dari langit, dan kebetulan jatuh ke mulutku. Nona Shangguan, kau bilang kalian dari Beiliang, juga dihadapi oleh keluarga Pang. Orang-orang bajingan itu menuduh kami. Padahal aku dari keluarga Ninglang yang setia turun-temurun. Aduh, baru saja kamu bilang kalian juga. Sejujurnya, kami juga sedang menanggung hukuman. Benar, ayahku adalah Inspektur Zhio. Sudahai, pernah menasihati Yang Mulia, memecat Pang Taisi. Tapi Pang Taisi sangat berkuasa, menutupi segalanya. Di tengah jalan, suratnya dikembalikan. Keluarga Susaya juga menjadi korban dari pejabat jahat itu. Karena bersekongkol untuk kepentingan pribadi, tuduhan korupsi dan menerima suap, fitnah dengan niat jahat. Akhirnya diusir dari rumah dan diasingkan. Selesai. Selesai. Pengusiran dari rumah dan pengasingan.
Jadi kalian juga melarikan diri, ya? Saat kami akan diasingkan, berkat suami yang membantu kami, membeli kami kembali. Jika tidak, kami sekarang sudah dikirim ke Lingnan, nasib tak terduga. Suamiku. Jadi kalian bertiga adalah istrinya. Sekali menikahi 3 wanita cantik. Pria ini jelas sekali seorang playboy yang suka bersenang-senang. Bawa aku kembali. Pasti tidak ada niat baik. Aduh, tidak mungkin. Kenapa tingkat ketertarikan ini masih menurun? Tadi jelas-jelas masih 3. Kecepatan perubahan ini hampir lebih cepat dari membalik halaman buku. Akhirnya, tersenyum. Selesai. Sistem anjing, keluarlah dan jelaskan padaku. Mendeteksi tuan rumah. Total nilai kesukaan melebihi 100. Sedang dalam proses peningkatan. Silakan tunggu sebentar. Sialan. Kebaikan saudari-saudari. Linglong takkan terlupakan. Tunggu sampai lukaku sedikit membaik. Aku akan segera pergi. Tidak akan membebani kalian sedikit pun. Gadis dari tanah. Lebih baik kamu istirahat di sini. Tenang saja, suamiku. Dia bukan orang jahat. Atau saya, istri besar yang pengertian. Tidak bisa. Saya masih punya hal penting yang harus diurus. Jangan-jangan kamu mau pergi mencari orang-orang keluarga Pang untuk membalas dendam. Sekarang Pang Taixi berkuasa di istana, menutupi segalanya. Jika kamu pergi sendiri, bukankah itu sama dengan mengundang kematian? Nona Shangguan baru saja bangun. Tubuhnya masih lemah. Biarkan dia istirahat dengan baik. Jika ada yang ingin dibicarakan. Tunggu sampai lukanya sembuh, baru kita bicarakan. Selesai. Gadis kecil itu, tadi ngomong apa ya dalam keadaan setengah sadar? Apakah dia menyimpan rahasia yang tidak bisa diungkapkan? Sistem, apakah kamu sudah melakukan upgrade? Saya tahu tentang teknik dalam dan gudang senjata ini. Saya sudah tahu, apa itu pupuk super. Pupuk super akan membuat tanaman di 1 hektar tanah matang 20 kali lebih cepat. Hasilnya meningkat 10 kali lipat. Begitu hebat, itu setara dengan 1 hektar tanah. Setara dengan hasil panen 10 hektar tanah. Pesta ulang tahun Ibu Tuan Zhang sudah lewat. Kalau saat itu aku menangkap 100 ikan koi, juga tidak akan menghasilkan uang. Rakyat hidup bergantung pada makanan. Saya sudah memutuskan, besok mulai bertani. Selesai. King Yue nyonya, kenapa kamu datang? Ling Yun dan Wan King. Mereka terlalu berisik. Jadi aku datang mencarimu, suamiku. Kedatangan Nyonya King Yu sangat tepat. Kebetulan aku punya sebuah buku rahasia. Ingin belajar darimu. Apa materi belajarnya? Suamiku, jangan bermain-main. Nanti kamu akan tahu. Hati-hati, kamu membuatku sakit. Iya, saya akan lebih hati-hati. Bocah nakal ini benar-benar keras. Kalau dia jatuh ke tanganku, aku pasti akan memotongnya jadi 8 bagian dan memberi makan anjing. Kami pasti akan membunuhnya. Orang itu, dan juga beberapa gadis cantik yang seperti bunga. Rebutkan. Kalian siapa? Berani nekat menerobos ke kantor. Tak mau hidup lagi. Aku rasa yang tak mau hidup adalah kalian. Berani berbuat semena-mena di dalam kantor. Hari ini, aku akan potong kalian semua. Semua tatap mata anjing kalian lebar-lebar. Lihat dengan jelas, orang ini adalah putra dari Perdana Menteri saat ini, yang dijuluki pangeran oleh Yang Mulia. Berani melawan pangeran dengan senjata. Saya rasa kalian sudah tidak ingin hidup lagi.
Kami yang buta tidak mengenal gunung yang tinggi. Kami berharap pangeran mengampuni kami. Ampuni kami, pangeran. Hitung. Hitung, sudahlah. Mengingat ini adalah pelanggaran pertama. Tuan ini tidak akan menghitungnya. Kedatangan tuan ini kali ini adalah untuk menangkap seorang buronan kerajaan. Apakah kalian pernah melihat wanita ini? Wan. Selesai. Wan. Selesai. Untungnya nenek moyangku meninggalkan 1/4 hektar tanah untuk menanam barang ini di tanah. Tidak lama lagi akan bisa memanen beberapa truk biji-bijian. Orang. Pulangkan ke rumah. Di jalan Liu Xing masih terdengar suara alat musik bayan. Nadanya lebih tinggi. Masih pagi. Saya akan pergi ke pasar, membeli 2 ekor ayam betina, untuk dibawa pulang bagi para istri. Yan. Apakah kalian pernah melihat orang ini? Ada apa ini? Teks tidak dapat diterjemahkan dengan jelas. Teks tidak dapat diterjemahkan dengan jelas. Bukankah ini Nona Sangguan? Wan, Selesai. siapa ini? Belum pernah lihat. Iya, wanita ini adalah anggota partai pembangkang dari Beiliang. Saya tidak akan mengurus kalian. Dengan cara apa? Aku memberi kalian waktu 10 hari untuk menangkapnya. Jika berhasil menangkapnya, aku akan memberi imbalan besar. Jika tidak bisa menangkapnya, HMPH, tunggu saja kepala jatuh. Siapa ini? Apa yang harus kita lakukan? Iya, kita bahkan belum pernah bertemu orangnya. Hanya mengandalkan sebuah gambar. Kita mau cari dia kemana? Kakak ipar, bagaimana kalau kita buat gambar itu menjadi pengumuman, lalu kita tempelkan, kemudian kita tingkatkan hadiahnya, mungkin akan ada petunjuk. Baiklah, sekarang hanya bisa melakukan ini. Kalian segera hubungi dan urus. Baik. Akhir. Selesai. Apa yang tertulis di sini? Di sini tertulis adalah pelanggar yang ditunjuk oleh istana. Jika ada yang disembunyikan, seperti bersekongkol memberontak, siapa yang bisa memberi petunjuk? Hadiah uang 2 tael. Wah, kalau begitu seumur hidupku. Tak perlu khawatir soal makan dan minum. Kalian juga bermimpi tentang 1000 tael emas. Pergi mimpi saja. Dengan gaya lukisan yang aneh ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa dikenali? Bagaimana mungkin seseorang bisa dikenali? Bagaimana mungkin seseorang bisa dikenali? Jadi, bukankah kamu juga mencari? Bukankah kamu juga sudah mengenali orang itu? Sial, ada benarnya. Jangan terlalu dipikirkan dulu. Bawa urusan ini pulang. Beritahu para istri dan kita bicarakan lagi. Kakak ipar. Kamu adalah seorang penasihat, mewakili pemerintah. Kenapa kamu takut padanya? Takut? Siapa bilang saya takut? Saya hanya mengamati dari jauh. Berapa harga satu tusuk gula-gula ini? 5 sen per tusuk. Besar dan manis. Dijamin enak. Baiklah, saya pesan 4 tusuk. Baiklah. Oh tidak. 5 tusuk. Baiklah. Akhir. Selesai. Anak nakal ini ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Hanya ada 4 orang di rumahnya. Tapi mengapa dia harus membeli lagi? 1 rangkaian permen gulung. Apa tidak bisa biarkan siapa saja makan 1 lagi? Tidak benar. Sebagai detektif yang sering menangani kasus, Bapak detektif memiliki firasat ini. Firmanmu tidak pernah salah. Kau selalu mengacaukan rencanaku. Kau ingin mati ya, kakak ipar? Jika kau merasa ada yang tidak beres, malam ini kita bawa lebih banyak orang. Dengan alasan menyelidiki pelanggar yang ditunjuk oleh istana, mari kita geledah rumahnya. Mari kita buat tuduhan palsu lagi. Kau memang banyak akal, ya? Malam ini aku akan pergi dengan bupati ke kabupaten sebelah untuk urusan.
Biarkan suami kedua kakakmu menemanimu. Baiklah. Para istri, aku sudah kembali. Wan. Selesai. Nyonya, aku sudah kembali. Tebak apa yang aku bawa untuk kalian? Makanan enak apa? Jangan-jangan 2 ekor. Ayam betina yang gemuk. Selain ayam tua, ada makanan enak lainnya. Asal kamu tebak dengan benar. Kue bunga osmanthus malam ini. Aku bagikan semuanya padamu. Kalau begitu pasti kue bunga osmanthus, kan? Kamu sudah mengatakannya. Kalian salah tebak, kan? Ini adalah tanghulu. Bibir manis. Hanya tahu bagaimana membuat gadis kecil senang. Berikan aku 1. Aku mau. Aku mau. Aku mau. Kalian semua salah tebak. Tidak akan aku beri makan. Tidak bisa. Aku mau makan. Aku mau makan. Hei, pelan-pelan, pelan-pelan. Setiap orang punya bagian, pelan-pelan saja. Mereka terlihat sangat bahagia. Aku bahkan mengira semua orang terpaksa tinggal di sini. Tapi sekarang sepertinya tidak seperti itu. Akhirnya, selesai. Senyum. Selesai. Tapi permen buah itu kelihatannya sangat enak. Aku juga ingin sekali makan. Suamiku, kenapa kamu punya 1 lagi? Yang ini, aku simpan untuk Nona Sangguan. Tidak mungkin kita makan, sementara dia hanya melihat, kan? Aku memberinya 1 tamparan semalam. Masih ingat aku. Lelaki ini tampaknya tidak buruk. Terima kasih. Satu batang permen gulung, ganti 5 poin rasa suka. Bagaimana perhitungan jual beli ini? Sepertinya semua tidak merugi. Para istri, malam ini, saya akan membunuh ayam untuk kalian makan, agar kalian bisa mengisi tenaga. Wah, hari ini ada ayam untuk dimakan. Kebetulan ada ginseng. Belum sempat dijual. Kita bisa masukkan ke dalamnya. Agar Nona Sangguan bisa mengisi tenaga. Ya, kemarin aku juga membeli beberapa goji berry. Masukkan mereka. Ling Yun. Kalau begitu, kamu yang sembelih ayam saja. Kenapa aku harus yang menyembelih ayam? Bukankah kamu bisa bertarung? Saya bisa bertarung. Tapi saya tidak pernah membunuh makhluk hidup. OOLIOC. Saya tidak begitu bisa. Leo. Jangan lihat saya. Saya bahkan tidak tega menginjak semut. Apalagi ayam. Bagaimana bisa? IOC. Suamiku, jangan lihat aku seperti itu. Aku juga tidak berani. Jadi tampaknya, hanya aku yang bisa datang sendiri ya? Ayam ini harus dibunuh bagaimana ya? Tidak peduli lagi. Akhirnya, selesai. Suamiku, kami datang untuk membantumu. Kami juga datang untuk membantumu. Suamiku, apakah kamu benar-benar bisa mematuk ayam? Iya, suamiku. Kalau begitu, biar aku saja yang melakukannya. Aku masih bisa dibuli oleh 2 ekor ayam. Aku akan memotongmu. Ayam sudah tertangkap, tapi bagaimana cara membunuhnya? Aku datang. Aku pergi. Istri Linglong yang sebenarnya, benar-benar orang yang kejam. Jangan sembarangan menyentuh dia lagi. Para istri, makan ayam, ya. Aromanya sangat sedap. Lidah saya sudah mulai mengeluarkan air liur. Iya, makan hawthorn ini pas banget buat membuka selera. Makan banyak sedikit. Selesai. Mangkuk pertama ini dihaturkan untuk pahlawan yang membunuh ayam.
Iya, berkat Nona Shangguan. Jika bukan karena dia, kita pasti akan kelaparan. Aku bukan pahlawan apa-apa. Hanya membunuh seekor ayam saja. Nona Shangguan, cepatlah minum selagi hangat. Ini pasti baik untuk lukamu. Pasti ada manfaatnya. Kalau begitu, terima kasih. Sepertinya usaha saya tidak sia-sia. Nilai kesukaan istri Linglong juga semakin meningkat ya. Kakak ipar, di depan sana rumah si kecil itu. Nanti kalian semua harus semangat. Bersihkan matamu dengan baik. Guling-gulingkan rumah dia sampai ke dasar. Jangan sampai ada tikus yang lolos. Mengerti, mengerti. Apa? Kamu bilang, pengumuman pemerintah sudah dipasang. Pengumuman pemerintah sudah dipasang. Sangat benar. Itu tertulis dengan jelas di pengumuman. Asal memberikan petunjuk, pemerintah akan memberikan hadiah 100 tael. Mereka benar-benar ingin menangkapmu, Nona Shangguan. Wan, selesai. Kalian memasuki rumah orang secara paksa. Apakah tidak ada hukum? Hukum. Kepala ini datang kali ini adalah untuk, atas perintah Taisi saat ini, datang ke sini untuk menangkap pelanggar besar, yang bersembunyi dari pengadilan. Semua akan disita dan dihukum mati, yaitu, lebih baik tahu diri. Segera serahkan pelanggar pengadilan, jangan sampai menghormati minuman tetapi menerima hukuman. Serahkan. Kalau tidak, kalian akan menyesal kemudian. Aneh. Apakah para petugas ini anjing? Bagaimana mereka tahu orang ada di sini? Ada orang. Bawa keluarganya ke sini. Teliti dan cari. Jangan sampai ada seekor lalat yang terlewat. Baik. Tunggu. Pencarian. Apakah kamu punya dokumen resmi dari pemerintah? Dokumen. Saya, kepala ini, mewakili Taisir untuk menangani urusan ini. Apalagi yang dibutuhkan untuk dokumen. Menghalangi urusan pemerintahan. Langsung hukum di tempat. Istri Linglong menyembunyikan begitu rahasia. Para kaki tangan ini buta mata dan hati. Seharusnya mereka tidak akan ditemukan. Anak kecil bau busuk, kau masih mau menyangkal. Kalian berempat makan. Kenapa ada 5 set alat makan? Lupa untuk mengambil alat makannya, yang dia punya. Itu untuk Dewa Dapur. Sebagai persembahan, kepala, kami menemukan satu barang, pakaian yang berdarah. Tidak mungkin. Jiu. Wan. Selesai. Wan. Pang Yunlong ini benar-benar tidak mau pergi. Kalau tidak, sebaiknya aku pergi malam ini saja. Kalau terjadi sesuatu dan merugikan semua orang. Jangan begitu, kamu pergi. Bagaimana dengan tingkat kesukaanku? Ini susah payah, baru saja didapatkan, tidak bisa begitu saja hilang. Nona Shangguan, lukamu belum sembuh dengan baik. Kalau ini membuatnya semakin parah. Bagaimana? Iya, sekarang sudah malam sekali. Kamu mau pergi kemana? Lebih baik tinggal di sini saja. Tempat ini cukup tersembunyi. Biasanya tidak ada orang yang datang. Seharusnya tidak bisa ditemukan di sini. Iya, kita sama-sama nasib buruk. Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi? Kamu tunggu sampai sembuh dulu. Lalu buat rencana. Tidak bagus. Ada orang datang. Selesai. Baik. Kepala pengawas ini dianggap sebagai peralatan makanmu, diberikan kepada Dewa Dapur. Bagaimana kamu menjelaskan pakaian ini? Yaitu, silakan, jelaskan kepada kami. Bodoh. Cepat pikirkan, cepat pikirkan. Itu saat aku mengenakan saat memotong ayam. Memotong ayam. Iya, suamiku. Dari pasar, membawa pulang 2 ekor ayam betina. Hari ini kita makan ayam. Kalau tidak percaya, lihat saja. Tidak disangka, istri kecil, kali ini sangat pintar ya. Wah, ternyata cukup lahap ya.
ginseng dan goji. Kamu cukup baik dalam menambahkannya. Suamimu bekerja keras siang dan malam. Tentunya harus menambahkannya. Kakak ipar kedua, ini, masih ada paha ayam juga. Kamu mau makan atau tidak? Kakak ipar kedua, kamu. Kalau kamu tidak makan, aku juga makan. Kamu makan, makan, makan. Hanya tahu makan. Kamu tidak menyadari ada masalah. Masalah apa? Kepalamu seperti babi. Tersangka yang ditunjuk oleh istana ada di sini. Iya. Kalian cepat serahkan. Tahanan resmi dari istana. Laporan menemukan sebuah zirah. Wang. Selesai. Ayo, bawa ke kepala daerah untuk dilihat. Ya. Bukan. Barang ini, kalian tidak menyembunyikannya. Bagaimana aku tahu? Tentara akan memeriksa rumah. Yang utama adalah, sekarang kita harus bagaimana? Menampung pelanggar hukum dari istana. Itu bisa membuat kepala terpenggal. Apakah kita harus membunuh mereka semua? Kamu bahkan tidak berani membunuh ayam. Apakah kamu berani membunuh manusia? Kalian bisik-bisik apa sih? Bagaimana menjelaskan baju zirah ini? Yaitu, ini adalah penyimpanan pribadi perisai. Ini adalah kejahatan berat. Segera akui dengan jujur. Zhao Dutu. Perisai ini, sebenarnya adalah warisan keluarga saya. Warisan keluarga. Kenapa saya melihat, ini adalah baju zirah yang dipakai wanita. Mari kita bicara terus terang. Baju zirah ini adalah milik nenek buyut saya. Nenek buyut, hahaha. Simpan saja cerita ini untuk disampaikan kepada Yang Mulia. Panggil orang, bawa mereka semua ke sini. Walaupun harus menggali tanah 3 kaki, harus menangkap kelompok pemberontak Beiliang ini. Tangkap mereka untukku. Baik. Tunggu. Apa? Selesai. Guan. Guan. Selesai. Meski harga untuk 50 poin rasa cukup mahal, tapi demi melewati cobaan ini yang akan dipilih. Para istri, segera tutup mata kalian. Barangnya cukup mahal, tapi cukup berguna ya. Suamiku, apakah kita bisa membuka mata sekarang? Sudah bisa, buka saja. Suamiku, apa yang kau lakukan pada mereka? Suamiku, Tianjun, apakah kamu membunuh mereka semua? Tidak, aku hanya memberikan mereka sebuah teknik rahasia. Mereka hanya tertidur, tapi ingatan mereka telah aku hapus. Begitu hebat. Bagaimana kamu melakukannya? Ini adalah rahasia. Ini melibatkan aliran saya. Saya tidak bisa mengatakan. Yang penting adalah bagaimana kita mengangkat mereka keluar. Kalau mereka terbangun nanti, apa yang harus dilakukan? Suamiku, Tuan Surga. Kalau begitu, kita bersama-sama mengangkat mereka keluar. Selesai. Selesai. Bibi saya. Kamu bagaimana bisa keluar? Sekarang kita semua jadi komplotan. Bocah nakal. Kamu masih bilang keluargamu. Tidak ada partai pembangkang Beiliang. Wanita ini siapa? Aku Shangguan Linglong. 1 orang bertindak, 1 orang bertanggung jawab. Tangkap saja saya. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak ada hubungannya. Melindungi pengkhianat, tentu saja sama dengan dosa. Sesuai hukum, harus disita dan dipenggal. Orang-orang, pertama tangkap pengkhianat dari Beiliang ini. Seret aku pergi. Baik. Jangan mendekat. Apa yang kau inginkan? Letakkan pisaumu. Tuan Pang, seharusnya kau menjelaskan ini. Kau ingin menangkapku hidup-hidup, kan? Jika saya mati, kalian juga jangan berharap hidup enak. Hei,
Kau perempuan jahat, kau cukup kejam, ya, ingin menyeret kita semua ke dalamnya. Katakan saja, apa syaratnya? Saya bisa setuju untuk kembali ke kantor. Tapi syaratnya adalah harus memastikan mereka aman pergi. Aku pergi, sayang Linglong, sungguh setia dan berjiwa. Tidak bisa, aku harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Sistem, tolong bantu aku. 正在帮宿主搜索关键道具，以下是对宿主有帮助的道具。 Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah selain membunuh orang. Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Jika kita membunuh mereka semua, bukankah kita juga sama, akan diburu oleh penguasa? Bagaimana kita bisa hidup tenang ke depannya? 应照宿主要求，已重新搜索道具。 Alat penghapus ingatan. Akhirnya, Guan selesai. Aduh, Mei, Guan, Yang. Guan. Ini di mana? Kita di mana ini? Iya, kita. Bukankah kita sedang mengoleskan obat di kantor? Kiri. Salah. Salah. Kita sedang melakukan apa? Bangkit. Minuman. Bangkit. Tutup. Sungguh aneh sekali. Tutup. Ayo kembali. Tutup. Ka. Kali ini akhirnya bisa. Pulang dan tidur nyenyak. Akhirnya. Selesai. Kalian bilang, suamiku benar-benar bagaimana bisa melakukan ini. Dan juga, dia juga membawa sesuatu yang hitam. Wan King, Ling Yun, apa kalian tidak menyadari? Suamiku, dia sama sekali bukan orang biasa yang normal. Dia selalu bisa membawa kejutan bagi kami. Mungkin suamiku memang punya guru dalam dunia fana ini untuk berlatih, untuk menyelamatkan kita. Lalu sebelumnya dia di kediaman kita. Kenapa tidak menunjukkan keunggulan-keunggulan itu? Mungkin karena ingin rendah hati. Kalau begitu, kalian tidak penasaran. Langsung tanya saja saat dia kembali. Nona Shangguan, kamu salah. Perempuan yang tidak berbakat adalah kebajikan. Terkadang tidak banyak bertanya. Adalah yang terbaik. Iya. Lagi pula, suami sepenuh hati. Memikirkan kita. Dengan segala cara. Berusaha agar kita hidup bahagia. Kenapa selalu harus mencari tahu sampai ke akar-akarnya? Kedua kakak perempuan benar. Kalau begitu, bagaimanapun, dia juga adalah penyelamatku. Ibu, aku sudah kembali. Wan, selesai. 上官姑娘，正所谓大难不死，必有后福。我们已经把你的衣物和铠甲埋到后面的树林里了，你就放心大胆的在这住吧。是啊，至少也要等伤养好了再说啊。那就多谢了。婉晴，咱们一起去给上官姑娘收拾衣物吧。夫君，我今晚人参吃多了，想跟你切磋一下武艺。好啊，我也正有此意。Hari yang indah dimulai lagi. 又开始了。哎呀， Selamat, pemilik. Membuka kekuatan tubuh dan kesehatan hingga tingkat lanjut. Diberikan satu buku teknik dalam. Tidak hanya membuka tingkat lanjut, tapi juga memberiku satu buku teknik batin. Ini sama dengan mendapatkan 30 poin rasa suka, kan? Jadi sekarang saya masih punya berapa banyak nilai suka? Wan, Jiu. Selesai. Para istri, saya sudah kembali. Suami, bagaimana? Apakah Zhao Dutu sudah bangun? Sudah bangun, tapi mereka tidak ingat apa-apa.
Apakah kalian tidak ada yang ingin bertanya padaku? Suamiku hanya memikirkan keluarga kita ini, juga demi kebaikan kita. Apa yang perlu kita tanyakan? Iya, asalkan suami benar-benar memperhatikan kita. Itu sudah cukup. Kakak-kakak benar. Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diinginkan? Para nyonya, kalian tenang saja. Kedepannya saya pasti tidak akan membiarkan kalian menderita sedikit pun. Anak muda Shen itu. Saya sebelumnya salah paham tentangmu. Hari ini saya di sini. Secara resmi meminta maaf padamu. Ini sudah memanen 40 tingkat kedekatan. Jadi semua ini sudah kembali, kan? Tidak apa-apa, tenang saja, kamu bisa istirahat di rumahku. Itu tidak bisa. Tentang kejadian hari ini, aku hampir membuat kalian terlibat. Bagaimana bisa aku menarik kalian ke dalam mulut harimau lagi? Aku akan pergi besok pagi. Akhir. Senyum. Selesai. Kalau begitu sekarang, berapa banyak nilai ketertarikan yang aku miliki? Nilai ketertarikan Su Lingyun 40. Kelebihan rasa terhadap Lin Qingyue 60. Kelebihan rasa terhadap Shangguan Linglong 17. Total kelebihan rasa 162. Kelebihan rasa yang telah digunakan 103. Sisa 49. Para istri seharusnya masih tidur, kan? Tidak tahu tentang sayuran di ladang. Sudah tumbuh seperti apa? Kecepatan pertumbuhan 20 kali lipat ini benar-benar cepat. Dalam 3 hari lagi sudah bisa panen beberapa kereta penuh beras. Saat itu, pertama-tama ganti rumah yang besar. Oh tidak, ganti tempat tidur yang besar dulu. Istri Linglong. Bukankah seharusnya dia di rumah untuk memulihkan diri? Apa yang dia lakukan di sini? Apakah mungkin dia memiliki rahasia yang tidak bisa diungkapkan? Wan. Selesai. Ditemukan. Nona Sangguan, kamu sedang apa? Kamu kenapa tiba-tiba ada di sini? bukankah seharusnya aku yang bertanya padamu? Bukankah seharusnya kamu di rumah untuk sembuh? Kamu sangat mencurigakan. Kenapa kamu keluar? Aku. Haruskah aku memberitahunya kebenaran tentang hal ini? Tapi jika aku memberitahunya, apakah itu akan membahayakannya? Tapi jika tidak dikatakan, akan sulit untuk menghindari salah paham yang tidak perlu. Karena kamu tidak memberitahuku. Kalau begitu, aku pergi. Aku bisa memberitahumu kebenaran. Tapi kamu harus berjanji. Padaku. Jangan beritahu siapapun. Tenang saja. Saya ini orang yang sangat menjaga rahasia. Cepat beritahu saya. Apakah itu harta warisan dari Utara Liang? Harta keluarga? Ini adalah Pang Taixi yang mengumpulkan kekuatan di istana. Jebakan yang disengaja terhadap orang-orang yang setia. Bukti kolusi dengan pihak asing untuk melakukan pemberontakan. Wang. selesai. Barang yang begitu penting ini, bagaimana kamu bisa memilikinya? Ini adalah sesuatu yang diperoleh ayahku secara diam-diam. Juga karena ini, aku kehilangan segalanya. Seandainya bukan karena mereka, aku mungkin sudah mati bersama ayah dan kakakku di medan perang. Jadi maksudmu, kau ingin menyerahkan bukti ini kepada Yang Mulia? Benar. Ini adalah satu-satunya bukti. Jadi, saya harus melindunginya dengan baik. Langit tinggi, Raja Jauh, menyampaikan bukti kepada Yang Mulia. Betapa sulitnya. Meskipun hanya tersisa saya di keluarga Shangguan, saya juga harus menyimpan bukti yang baik. Mengungkapkan kebenaran kepada dunia. Ya ampun, tidak mungkin. Istri Linglong ingin menjatuhkan keluarga Pang. Jadi, apakah itu berarti saya juga harus terlibat dalam kekacauan politik ini? Hei,
Linglong, tunggu aku. Kamu mau apa? Ada orang datang. Pang Yunlong, aku akan membunuhmu. Kamu gila. Tidak melihat ada ahli di belakangnya. Siapa? Siapa di sana? Jiu Wan. Selesai. Ada apa ini? Tuan muda. Sepertinya ada seseorang di semak-semak. Mungkin itu adalah pembunuh. Siapa? Siapa ya? Berani-beraninya mengganggu rencanaku. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu dengan sekop. Hei, kau yang lucu, lihat apa? Percaya tidak kalau aku mengeluarkan bola matamu? Kau. Tidak tahu aku ini kuat dan sehat. Membuka tahap lanjutan. Bisakah dia mengalahkan si tua itu? Bocah nakal. Berani-beraninya menghina saya. Saya. Sudahlah, hanya sepasang merpati liar saja. Itu saja, kita masih ada urusan penting. Ayo pergi, anak nakal. Hari ini keberuntunganmu. Mulai sekarang, jangan sembarangan bicara padaku. Bersihkan mulutmu. HMPH. Aku sampai ketakutan, hampir saja. Tadi. Terima kasih telah menyelamatkan saya sekali lagi. Istriku yang cantik, tidak apa-apa. Apa yang kamu katakan tadi? Akhirnya. Selesai. Wan. Selesai. Biarkan saja, kakak ipar. Tunggu sampai kita kenyang. Baru kita cari cara untuk menghadapi sampah itu. Bersama beberapa wanita itu. Anak nakal Sen Feng ini. Dia berani memukulku. Kalau dia jatuh ke tanganku. Aku pasti akan memotongnya jadi 8 bagian dan memberi makan anjing. Si imut ini. Akhirnya aku akan membunuhnya. Mengambil beberapa gadis cantik itu. Untuk dirampas. Kakak ipar, apa aku sudah pernah mengatakan ini? Hal-hal yang Tuan Pangeran minta sudah dilakukan. Bagaimana hasilnya? Siapa kalian? Berani masuk ke kediaman ini tanpa izin. Tak mau hidup lagi. Brengsek. Hanya dalam 1 hari. Kamu bahkan tidak mengenal Tuan Pangeran ini. Ini adalah Xiao Houye. Houye. Jiu. Wan. Selesai. Apa yang kamu katakan tadi? Saya pergi. Bagaimana saya bisa mengungkapkan isi hati saya? Sampai terucap. Tidak ada yang saya katakan. Saya tidak salah dengar. Tadi jelas sekali kamu. Kalau begitu saya tanya kamu, tadi malam, saat saya minta para istri menutup mata, apakah kamu sudah menutup? Pangeran Shen. Kalau kamu bisa membantuku membalas dendam, aku akan setuju menikah denganmu. Aku pergi, ada hal baik seperti ini. Tidak bisa, aku tidak bisa begitu saja setuju padanya. Kalau tidak, aku jadi terlihat murah. Ini adalah hal yang besar. Aku tidak bisa memutuskan sendiri. Aku harus pulang, diskusikan dengan para istri. Lemah. Kau yang utama di daerah ini. Kau tidak setuju. Tunggu aku. Bukan, kalian ini kenapa? Kemarin, bukankah aku sudah suruh kalian pergi, mengurus anak bernama Sen Feng itu, bocah nakal itu, kenapa kalian tiba-tiba saja, sudah lari ke dalam hutan, kami juga tidak tahu. Selesai. Surat rahasia ini, tak diragukan lagi adalah bukti kuat. Untuk menjatuhkan Menteri Pang. Juga bisa membuktikan kebersihan hati kami. Jadi, kami harus membantu Nona Shangguan. Terima kasih atas kebaikanmu. Izinkan aku memberi hormat. Nona Shangguan. Tidak boleh. Suami, kamu juga akan membantu Nona Guan. Benarkan? Tentu saja, ketika aku terdesak pada masa lalu, keluarga Su yang menampungku. Sekecil apapun balasan harus setimpal, membela nama baik istriku.
Untuk suamiku, aku akan melewati gunung pisau dan lautan api. Tak ragu dan tak bisa ditolak. Asalkan urusan ini selesai, perasaan baik tidak hanya meledak, tapi juga bisa mendapatkan istri yang cerdas dan lembut. Hehe, benar-benar keuntungan besar tanpa kerugian. Perdagangan ini. Tapi, bagaimana kita bisa menyerahkan surat rahasia ini kepada Yang Mulia? Itu tidak sulit. Langsung saja kirim surat rahasia ini ke Kyoto. Kekuatan Pang Taisi terlalu besar. Aku sedang dalam perjalanan ke Kyoto, terjebak dalam kepungan, hingga mengalami nasib seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, sekarang kita tidak bisa menyampaikan surat rahasia kepada Yang Mulia. Lebih baik kita tetap di rumah saja dulu. Tunggu sampai situasi ini mereda. Baru kita buat rencana panjang. Waktunya tidak banyak lagi. Aku mau pergi masak untuk para istri. Suamiku, aku juga mau ikut. Tunggu sebentar. Saya juga pergi. Anak, penyelidikan. Guan. Selesai. Guan. Tuan Muda Xiao, ini salah saya. Anda harus lebih sabar. Tuan. Mereka sepertinya tiba-tiba tidak mengenali kita. Saya rasa ada yang tidak beres. 9 dari 10. Berhubungan dengan Sangguan Linglong. Katakan, apa sebenarnya yang kalian lakukan kemarin? Siapa saja yang kalian temui? Yang Master Xiao, Anda tidak tahu. Begini ceritanya, kemarin saya dan Bupati Kabupaten kami pergi ke Lin County untuk urusan. Setelah kembali, saya masih bertanya kepada mereka. Dia juga bilang mereka pergi mencarinya kemarin. Masalah dengan Shen Feng itu, tiba-tiba, langsung lari ke hutan kecil. Akhirnya, mereka tidak tahu apa-apa lagi. Ini pasti ada yang melakukannya. Mengatur sesuatu di belakang. Tuan Muda, Yang Mulia Pangeran, segera akan datang ke Pingzu untuk menyelidiki kasus ini. Dia selalu tidak akur dengan Tuan. Surat-surat rahasia itu masih ada di tangan Sangguan Linglong. Jika putra mahkota terlebih dahulu menemukan orang tersebut, berikan perintah, suruh saya menyisir setiap rumah, meskipun harus menggali tanah 3 kaki untuk menemukan orangnya. Selesai. Selesai. Karena sudah berjanji kepada istri untuk menghadapi keluarga Pang, maka harus memiliki kekuatan yang besar. Dan untuk melatih kekuatan, harus bisa melindungi diri. Melindungi diri berarti harus menjadi lebih kuat. Jadi saya akan mulai melatih teknik dalam diri. Sistem. Di mana teknik pernapasan dalamku? Pengguna memiliki berbagai teknik pernapasan dalam yang bisa dipilih. Aduh, begitu manusiawi. Bisa memilih juga. Sungguh, tidak mungkin. Apa gunanya semua ini buat aku? Menikah lagi pun gak ada gunanya. Permisi, tuan rumah. Ingin belajar jurus apa? Laki-laki kan, tentu harus cukup tangguh. Apakah ada yang tak bisa ditembus pedang atau tombak, yang tahan air dan api? Sudah memilih untuk tuan rumah. Keterampilan tak tergoyahkan. Hehe, inilah yang aku inginkan. Ling Yun, kenapa kamu datang? Suamiku, semalam belum ada pemenangnya. Hari ini aku juga ingin berlatih silat denganmu. Baguslah. Tidak bisa. Musuh besar sedang mendekat. Aku harus fokus berlatih dulu. Kalau soal berlatih silat, mungkin kita bisa latihan lain hari saja. Nah, suamiku, aku akan jadi pelatihmu. Istriku, jangan. Suamiku, kita masih harus berlatih. Selesai. 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 Suamiku. King Yue, kenapa kamu datang? Tentunya untuk mengantarkan makan untuk suamiku. Aku sibuk sepanjang pagi. Pas banget aku lapar. Lebih baik istri King Yue ku. Sudah selesai. Makanlah pelan-pelan. Semua ini milikmu. Makanan di rumah. Aku sudah menyiapkannya. Ini. Aku berencana membawanya ke pasar untuk dijual.
untuk membeli pakaian baru bagi para istri. Suamiku, bagaimana kita bisa merasa nyaman? Uang yang diperoleh suamimu untuk membeli pakaian. Untuk mencari uang bagi suami, bukankah itu untuk membelanjakan istri? Lagi pula, kalian mengikuti aku, melewati masa sulit, sudah cukup merasa tersinggung. Nanti, Hari-hari pasti akan semakin baik. Hang, aku percaya pada suamiku. Kalau begitu, aku akan menemani suamiku ke pasar untuk menjual beras. Baiklah. Akhirnya, senyum. Selesai. Kalian lagi. Masih berani mengganggu saya. Ah, rasa gatal. Bocah nakal. Jangan menakut-nakuti saya di sini. Saya bilang ya, sekarang saya adalah utusan resmi. Hanya kalian ini para penipu yang tidak berguna. Mana mungkin seperti utusan resmi. Gadis, jangan meragukannya. Saya bilang ya, kami sekarang adalah perintah dari Tuan Besar dan Yang Lord untuk menyelidiki keberadaan pelanggar yang dicari oleh istana. Benar. Hahaha, anjing penjaga. Kau bilang apa? Ulangi sekali lagi. Halo, anjing baik tidak menghalangi jalan. Kamu anggap dirimu utusan. Aku jual berasku. Cepat pergi dari sini. Jual beras. Sekarang aku curiga terhadap pelanggar. Mungkin tersembunyi di bawah karung. Saudara-saudara, cari untukku. Ini adalah kakak besar. Hahaha. Bagaimana? Tidak ada, kan? Kalau begitu tidak ada. Apakah kita bisa pergi sekarang? Pergi. Sekarang aku curiga bahwa tersangka kerajaan bersembunyi di dalam karung beras. Saudara-saudara, ambil semua beras dari dalam karung. Lepaskan semuanya padaku. Aku akan periksa satu persatu dengan hati-hati. Kakak besar. Menghina orang terlalu berlebihan. Saya lihat siapa di antara kalian yang berani bergerak sedikit. Jiu. Wan. Selesai. Kamu cukup berani juga. Iya kan, saya kasih tahu kamu. Hari ini saya bisa. Perwakilan Tuan. Coba gerakkan aku sedikit. Kamu apa? Saudara-saudara, ayo serang. Ya. Ini tidak ada. Ini. Saya. Bocah nakal, kamu berani memukul utusan. Kalian ini sekumpulan pengikut, juga dianggap utusan. Utusan ada masalah, saya yang kalian maksud. Hamil. Hamil. Janin. Hamil. Tuan muda, hati-hati belakangan ini. Sang pangeran akan segera datang. Kalau begitu, biarkan Yang Mulia Putra Mahkota berada di depan kita, menemukan Linglong Sangguan. Takutnya. Saya tentu tahu. Siapa yang tahu di mana Linglong Sangguan berakhir? Dia tenggelam, itu masih baik. Kalau saja dia mengirim pesan rahasia ke Kyoto, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Yang Mulia, ini adalah puer yang terbaik. Silakan Anda mencicipinya. Minum teh sialan. Tidak ada suasana hati. Ya. Masih ada. Kalau kamu tidak pergi menangkap pelaku kejahatan di istana, apa yang kamu lakukan di sini? Anak kecil ini tahu salah. Aku akan segera mencari. Tuan Pangeran, kau harus memutuskan untuk kami. Tuan. Jiu. Wan. Selesai. Tuan, kau harus memutuskan untuk kami. Tuan, kalian kenapa? Iya, itu yang bernama Shen Feng. Bajingan itu, dia yang memukul kami. Kamu yang kena pukul. Tidak ada urusan dengan Yang Mulia. Bukan, Yang Mulia. Kami sedang melakukan pemeriksaan rutin ketika dia memukul kami. Iya, dia jelas tahu bahwa kami adalah orang-orang Tuan Hou. Masih berani memukul kami. Ini jelas adalah tidak menganggap kalian sama sekali. Oh, begitukah? Tuan Hou. Anak brengsek bernama Shen Feng ini, alasan dia begitu berani, sepenuhnya karena di rumahnya ada 3, seorang wanita cantik yang luar biasa, 3 wanita cantik yang luar biasa. Tuan Hou, Anda tidak tahu,
Setelah rumah pejabat diobrak-abrik, ketiga nyonya ini, semua dibeli olehnya seorang diri. Di antaranya ada, sang pujangga wanita pertama, Su Wanxing, adalah Tuan Muda Hou. Dia begitu buruk. Bagaimana layak memiliki 3 istri yang begitu cantik? Lebih baik dari Tuan Muda Hou. Haha, ternyata ada hal seperti ini. Suamiku bekerja keras siang dan malam. Bertani dan menjual hasil panen memang sulit. Makanlah lebih banyak daging. Suamiku tidak hanya perlu makan lebih banyak daging, tapi juga harus makan lebih banyak sayuran. Dengan begitu baru sehat. Suamiku, ini adalah hidangan ginjal yang saya buat untuk menambah kesehatanmu. Tuan Shen, makan sayur. Di rumah ada 4 istri yang cantik seperti ini. Shen Feng, oh Shen Feng, kau benar-benar beruntung dalam beberapa kehidupan, ya? Kau bilang, ini tempat yang jelek. Selesai. Kau bilang, ini tempat yang jelek. Tuan, ini dia, tidak akan salah. Ayo, orang-orang. Kepung tempat ini, dengan rapat. Jangan biarkan satu lalat pun keluar. Jika ada yang lolos, aku akan memperhitungkan kalian. Adalah. Mengapa Pang Yunlong datang sendiri? Nona Shangguan, cepat. Kau cepat keluar lewat pintu belakang. Kalau tidak, kita akan terlambat. Tidak bisa. Kita tidak bisa melarikan diri. Di luar rumah kita. Sudah dikepung oleh petugas. Aku melakukan semuanya sendiri. Aku akan keluar dan berjuang dengan mereka. Tidak akan membebani kalian. Nona Linglong, kau sekarang keluar. Bukankah itu sama saja dengan mengorbankan diri? Tidak bisa melindungi kita. Tapi, sepertinya hari ini akan ada pertempuran yang sengit. Para istri, kalian tunggu di dalam rumah. Saya akan keluar sebentar. Akhirnya, selesai. Tuan Muda, tidak menyangka ya, kita bertemu lagi begitu cepat. Kamu, Tuan Muda, lihat. Benar-benar sulit ditemukan di tempat yang tak terjamah. Ternyata sangat mudah didapatkan. Sangguan Linglong, tak disangka kamu bersembunyi di sini. Jika tuan ini tidak salah menebak, maka wanita di semak itu seharusnya adalah kamu, kan? Pang Yunlong, kamu telah melukai lebih dari 70 anggota keluarga Shangguan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. HMPH, Sangguan Linglong, sampai di ambang kematian masih saja keras kepala. Tapi tunggu sampai aku puas bermain, baru aku akan mengantarmu ke neraka, bersama keluargamu. Kamu tidak menyangka, ya, di dalam rumah kecil yang reyot ini, ternyata tersembunyi begitu banyak kecantikan. Sepertinya hari ini tuan ini, beruntung sekali, hahaha. Huang, Pang Yunlong, keluarga Pang kalian, telah membuat keluarga Su kami hancur berantakan. Kami bersaudara bersumpah tidak akan menyerah padamu. Benar, kitalah orang yang akan menjadi suami. Mati, juga jadi hantu suami. Tak disangka para nyonya begitu. Tenang saja, suami pasti akan membuat kalian aman dan selamat. Tuan Pangeran, karena beberapa wanita tua ini bersumpah tidak mau patuh, lebih baik diberikan kepada saudara-saudara untuk dimainkan. Jiu, Wan, selesai. Mau memikirkan hal baik apa? Para cantik ini semua milik tuan hamba. Ah, iya. Tuan Muda, semua ini tidak penting. Surat rahasia yang penting. Sangguan Linglong, keluarga Sangguan kalian, mengumpulkan surat-surat rahasia itu. Di mana kamu menyembunyikan? Tentu saja. Aku sembunyikan di tempat yang sangat aman. Tapi tenang saja. Surat rahasia ini segera akan disampaikan kepada Yang Mulia untuk menjatuhkan hukuman mati kepada keluarga Pang. Jangan takut-takuti aku. Jalan menuju Kyoto sudah diblokir oleh keluarga saya. Bagaimana kalian bisa mengirimnya keluar? Kalau begitu, seumur hidupmu, jangan harap bisa melihat surat-surat ini. Kalau kamu tidak mau bicara, aku punya banyak cara untuk membuatmu berbicara. Panggil orang, ambil Es gula batu. Berdasarkan petunjuk, Sangguan Linglong ada di kota ini. Segera temukan dia.
Baik. Saya Zhou Wen. Menghadap Yang Mulia Pangeran. Selesai. Selesai. Tidak perlu formalitas. Terima kasih, Yang Mulia. Emas. Tidak tahu mengapa Yang Mulia datang kali ini. Untuk urusan apa? Saya datang atas perintah Ayahanda. Datang untuk menyelidiki konspirasi keluarga Sangguan. Mendengar bahwa Sangguan Linglong muncul di sini. Saya datang khusus untuk ini. Perintahkan. Saya, Sang Pangeran, mendengar. Pang Yunlong juga ada di sini. Apakah ini benar? Menghadap Pangeran Yang Mulia, Suan, Duke Xiao sudah membawa orang untuk menggeledah rumah demi rumah. Tahanan yang ditunjuk oleh istana. Apa? Keluarga Sangguan berencana melakukan pemberontakan. Ada yang mencurigakan. Sepupu Linglong. Ini adalah kunci dari kasus ini. Dia benar-benar tidak boleh lebih dulu menemukan Sangguan Linglong. Melaporkan. Lapor, Tuan Changxi. Di luar ada seorang nelayan. Mengaku tahu di mana buronan kerajaan berada. Akhirnya. Selesai. Selesai. Cepat, silakan masuk. Ya. Apakah ini benar? Rakyat biasa punya 1000 keberanian, juga tidak mau berbohong. Yang Mulia Pangeran, anak itu benar-benar ditangkap dari tepi sungai. Seorang wanita yang mengenakan armor, benar-benar bantuan dari langit. Itu pasti Sangguan Linglong, tidak salah lagi. Jika demikian, jalan di depan. Ya. Tunggu. Bocah nakal. Apa trik yang kau inginkan lagi? Kalian kan hanya ingin surat rahasia, kan? Aku tahu di mana. Oh, coba katakan, kamu sembunyikan surat rahasia di mana? Ayo ikut aku ambil, tapi syaratnya lepaskan dia dulu. Tuan, jangan percayai dia. Bocah nakal ini, penuh dengan akal licik, yaitu, dia hanya sedang menunda waktu. Jangan sekali-kali percaya padanya. Tuan muda, tahu tentang surat rahasia. Hanya ada beberapa orang, asal bisa menangkap mereka. Jadi rahasia ini, tidak ada yang tahu. Dan juga, orang yang sudah mati tidak akan berbicara. Orang tua ini sangat jahat. Wan. Selesai. Ada benarnya ucapan ini. Semua orang, dengar perintah. Sangguan Linglong, adalah pelanggar yang ditunjuk oleh istana. Menampung pelanggar yang ditunjuk oleh istana adalah sama dengan berbuat salah. Dihukum mati tanpa ampun. Aduh, Yang Mulia, ini benar-benar gila. Apakah Anda tidak ingin mempertimbangkan lagi? Pertimbangkan omong kosong. Cepat naik. Iya. Kurang. Kalian beberapa anjing mati. Juga ingin membunuhku. Pang Yunlong. Aku akan membunuhmu. Untuk jiwa yang teraniaya dari keluarga Sangguan. Balas dendam. Pang Jiu. HMPH, kekuatan tangan tua ini selama 70 tahun. Tak ada yang bisa menahan. Ah, kenapa aku tidak apa-apa? Kali ini, kekuatan ilahi tak bisa dihancurkan. Ki, memang hebat. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau orang tua. Benda yang tidak ada dasarnya. Kau memang tidak bisa. Anak muda. Aku akan membunuhmu. Yang Mulia Pangeran telah tiba. Bambu. Bambu. Akhir. Selesai. Salam kepada Yang Mulia Pangeran. Bambu. Anggrek. Bambu. Kakak sepupu. Pangeran. Kakak sepupu. Adik sepupu Linglong. Pangeran datang tidak terlambat, kan? Tidak terlambat sama sekali. Yang Mulia Pangeran. Gadis ini adalah... Kamu diam saja. Pangeran dan putri sedang berbicara. Tidak ada urusanmu untuk ikut campur. Aduh,
Pangeran ini hebat sekali. Tuan Shen, Yang Mulia Pangeran sudah datang. Cepat ambil surat rahasianya. Tidak ada yang tahu, saya menyimpan surat rahasia di dalam ruang sistem. Permisi, Yang Mulia Pangeran. Ini adalah surat rahasia yang saya peroleh dengan nyawa. Mencatat berbagai bukti kesalahan Pang Taixi. Mohon Pangeran menilai dengan bijak. Yang Mulia Pangeran, jangan dengarkan omong kosongnya. Berani sekali. Di mana kau bisa berdebat di sini? Keluarga Pang juga dianggap sebagai pilar utama istana. Seharusnya untuk negara dan rakyat. Namun di belakang layar, melakukan tindakan yang sangat melawan hukum ini. Yang Mulia Pangeran, keluarga Pang saya difitnah. Difitnah, panggil orang. Bawa pengikut Pang Yunlong kembali ke ibu kota. Apa keluhanmu? Bicaralah di penjara saja. Pang Jiu. Ayo kita berjuang. Ya. Akhirnya, selesai. Dengan perintah langit, perintah dari Kaisar, Jenderal Tang membentuk aliansi demi kepentingan pribadi. Menjerat orang yang setia, bukti kuat. Hukum keluarganya. Sebagai tanda kekuasaan, keluarga Su di Pingzhou, Beiliang, menemukan keadilan. Rakyat biasa Shen Feng berhasil melindungi sang pangeran dan bukti. Hadiah 1000 tael emas. Jadikan raja bagi ribuan keluarga. Jadikan raja bagi ribuan keluarga. Sekali masuk istana, dalamnya dalam seperti lautan. Aku tidak mau jadi raja bagi ribuan keluarga. Di rumah, istri dan anak-anak hangat di tempat tidur. Betapa nyamannya. Suamiku, kami datang membawakan makan untukmu. Lagi pula aku lapar. Apa saja yang kalian buat yang enak? Suamiku, aku buatkan untukmu sup ayam dengan ginseng dan goji. Suamiku, aku membuatkanmu tumis ginjal dengan daun bawang. Suamiku, aku menghabiskan banyak uang untuk membelikanmu tiram. Kalian ini mau membunuhku dengan cara ini. Sebenarnya, suamiku bekerja terlalu keras siang dan malam. Kalau tidak diperbaiki, bagaimana bisa? Para istri merasa kasihan padaku. Sangat baik. Suamiku, cicipi. Linglong, bukankah kamu sudah kembali ke Beiliang? Aku kembali ke Beiliang untuk bersembahyang kepada orang tua dan kakak laki-lakiku. Inilah rumahku. Suamiku makan milikku. Suamiku. Hahaha. Hahaha. Luar. Naik. Naik.